Baik teman-teman semua, sore hari ini kita kembali bertemu dalam acara yang telah kita rancang sedemikian rupa, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sudah melalang buana dalam kegiatan koperasi. Kita sapa saja. Selamat bertemu kembali dan selamat datang di Bumi Ruwajurai, Mas Suroto. Bumi Ruwajurai yang saya cintai, Mas Dwi. Sudah berapa kali ini? Wah, udah tidak terhitung lah. Tidak terhitung. Senang saya bisa. Teman-teman perlu Anda ketahui bahwa Mas Suroto ini adalah sebagai CEO dari Inkur Induk Koperasi Usaha Rakyat. Selain itu juga saya membaca bahwa Anda juga sebagai Ketua Akses. Ya, Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis. Oke, terima kasih, dan ini ada kesempatan yang baik sekali untuk kita berjumpa. Mas, kita bicara tentang koperasi khususnya yang sedang tren atau boleh dikatakan sedang menjadi bahan pembicaraan di Lampung lah ya. Pertama begini Mas, kalau kita melihat dari tema khususnya rapat anggota tahunan Puskop Caraka Utama Lampung, salah satunya adalah ada disebut jati diri. Dan kegalauan yang ada khususnya di Lampung adalah banyak koperasi-koperasi sekarang yang boleh dikatakan sudah mulai agak melenceng dengan jati dirinya. Saya melihat bahwa salah satu jati diri atau prinsip koperasi yang ada di sana pada nomor 8 adalah membangun jejaring antar CEO. Nah, yang dimaksud jaring antar CEO itu seperti apa nih? Pencerahan Mas Suroto. Ya, kalau kita bicara tentang jati diri koperasi, sebetulnya jati diri itu bukan hanya nilai dan prinsip, tapi juga definisinya ya. Bahwa koperasi itu adalah suatu gerakan menolong diri sendiri dengan cara kerjasama, kan seperti itu. Lah, gerakan menolong diri sendiri dan kerjasama disebut gerakan itu berarti kan harus berjejaring. Ya namanya gerakan kalau sendiri namanya bukan gerakan. Ya, betul. Namanya solo karir kan, Solo Mas? karir, ya. Nah, karena koperasi itu adalah merupakan gerakan, ya dia harus menggunakan kekuatan jejaring ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan azas koperasi, kita bersyukur bahwa kita bisa belajar gerakan koperasi sebenarnya belajar dari organisasi Vatikan yang umurnya sudah 2000 tahun lebih. Itu menggunakan azas subsidiaritas. Apa itu azas subsidiaritas? Azas subsidiaritas itu adalah menggunakan cara bagaimana apa-apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri dilakukan bersama-sama. Lah terus kemudian apa-apa yang sudah bisa dilakukan sendiri-sendiri tidak perlu dilakukan oleh koperasi, kan gitu. Tapi bagaimana koperasi ini menjadi pendukung, pendorong bagi munculnya prakarsa, inisiatif serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat, kan gitu. Nah, koperasi itu kuat di seluruh dunia karena juga menggunakan azas itu tadi, azas subsidiaritas tadi, Mas. Nah, azas subsidiaritas ini menarik ya. Artinya bahwa ketika kita mau berjejaring, bekerja sama, itu kan berarti harus juga ada yang namanya saling percaya, Mas. Iya. Saya sama Mas Dwi karena bolak-balik ketemu, itu baru kita terjalinlah saling percaya, kan gitu, Mas. Lah kalau koperasi ini dia tidak juga membentuk organisasi seperti Puskopdit, bagaimana menciptakan forum pertemuan atau kebersamaan, bagaimana akan saling percaya dan kemudian tumbuh satu sikap untuk saling percaya mempercayai dan kemudian menjadi kekuatan besar. Ya namanya kredit union itu kan, kredit itu kan kepercayaan, kredere katanya. Lah terus kan union itu persatuan, persatuan orang-orang yang saling percaya. Nah, bagaimana kepercayaan itu bisa kita tumbuh kembangkan, inilah menjadi kunci dari strategi kita, Mas. Jadi kalau kapitalisme itu menggunakan cara mendoktrin orang untuk saling bersaing. Saling bersaing, kompetitif satu dengan yang lain harus antar selalu satu bersaing itu kalau saling bersaing, kalau dia eskalasinya meningkat, kalau orang bersaing itu kan menjadi konflik, Mas. Betul. Lah terus kemudian kalau konflik masih semakin membesar ya jadi perang. Nah, sekarang perang dagang yang ada di dunia. Apalagi Amerika serang punya kebijakan terus sendiri ya. Terus kemudian Israel, semua itu karena mereka tidak memiliki visi penting yang disebut kerjasama ini. Jadi koperasi itu sebenarnya bukan hanya alat ekonomi, Mas. Tapi dia juga alat pendorong atau pendukung bagi terciptanya perdamaian. Kenapa? Karena orang mengajarkan untuk saling kerjasama berarti saling percaya mempercayai, kan gitu. Saling asih asuh kalau bahasa orang Jawanya kan gitu. Itu Mas. Menarik apa yang disampaikan oleh Mas Suroto tadi, bahwa koperasi menjadikan ajang untuk membangun suatu perdamaian.
dalam ungkapan Anda yang saya baca juga, itu menarik apa yang disampaikan oleh Paus. Jika pemimpin dunia paham akan perusahaan koperasi yang Anda tulis, ideologi koperasi, organisasi koperasi, gerakan koperasi, dunia tidak akan seburuk ini. Nah, di mana apa yang akan Mas Suroto sampaikan dari ungkapan Bapak Paus ini? Ya, saya sangat sedih sekali ya. Tokoh besar seperti Paus Fransiskus Xaverius ini, beliau tokoh pembela keadilan dan kemanusiaan, dan beliau itu adalah pembela koperasi. Itu statement itu sebenarnya disampaikan ketika ada audiensi dari organisasi gerakan koperasi dunia yang namanya International Cooperative Alliance, ICA, yang dipimpin oleh Ibu Dame Pauline Green waktu itu sebenarnya tahun 2013 ketika Bapak Paus masih hidup. Dan waktu itu jelas sekali bahwa pesan itu saya membacanya itu tidak mungkin disampaikan oleh orang biasa ini. Iya, yang tidak ini paham. Ini orang yang paham betul koperasi gitu loh. Ternyata memang beliau punya pengalaman juga, pernah terlibat di dalam gerakan koperasi waktu masih mudanya. Mungkin semacam magang, tapi kan pemaknaan yang sangat mendalam dari orang yang bijaksana itu kan sangat berbeda mungkin dengan kita yang orang awam kan gitu, Mas. Nah, Bapak Paus itu saya kira menyebut seperti itu karena kalau orang itu paham apa itu misalnya disebut sebagai organisasi koperasi. Organisasi koperasi itu adalah organisasi kejujuran kan, Mas. Semua dibicarakan bersama itu kan berarti membangun kejujuran. Kepercayaan, kejujuran. Cooperation tadi kerjasama kan. Kerjasama tidak mungkin terjadi apabila kita tidak saling percaya. Bahkan itu aksiomatik, Mas. If trust is present, cooperation will be a spontaneous process. Artinya jika kita itu percaya atau saling percaya, maka yang namanya kerjasama itu akan terjadi secara spontan gitu. Nah, ini kan makna organisasi koperasi itu harus kita maknai sampai sedalam itu. Lalu disebut oleh Bapak Paus, andaikan pemimpin ini paham apa itu bedanya perusahaan koperasi dengan perusahaan kapitalis. Kalau koperasi ini kan benefit oriented. Kalau perusahaan kapitalis itu kan profit oriented, hanya mengejar keuntungan. Keuntungan saja. Keuntungan hanya untuk shareholder, pemegang saham. Lah kalau koperasi ini kan shareholdernya itu terbuka bagi siapapun. Artinya apa? Keadilan akan terjadi. Kalau tadi keindahan kerjasama, terus kemudian ada citra keadilan, ada kejujuran itu disatukan, ini kan menjadi satu yang menarik dan ini bisa menjadi alternatif bagi perbaikan dunia yang sekarang ini agak sedikit morat-marit kan, Mas. Bahkan Mas Dwi, kita berbangga karena apa? PBB melalui PBB loh, organisasi dunia ini itu menetapkan tahun 2025 itu sebagai tahun koperasi, Mas. Ini pengakuan luar biasa dari gerakan koperasi dunia bahwa kita itu gerakan koperasi ini dianggap berkinerja dan sukses di dalam membangun tadi kekuatan ekonomi yang berkeadilan, terus kemudian ada kemanusiaan yang dijunjung tinggi, terus kemudian juga yang paling penting lagi kepedulian terhadap lingkungannya. Isu-isu global, isu-isu global warming itu juga menjadi isu penting di gerakan koperasi di tempat lain. Saya berharap di Lampung itu gerakan koperasi ikut merayakan tahun koperasi internasional ini gitu. Baik, saya breakdown, Mas, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Paus. Di kami, Mas, secara internal Keuskupan Tanjung Karang sekarang ada namanya ARDAS, Arah Dasar Keuskupan tahun ke-8. Temanya adalah keadilan sosial dan kemanusiaan. Ini dicanangkan oleh Bapak Uskup melalui surat gembala juga disampaikan. Salah satunya di sana adalah bahwa Keuskupan kita punya lembaga-lembaga yang bisa membangun kesejahteraan. Antara lain ada PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi, ada YPSK. Dan di sana disebut juga salah satunya adalah CU atau Credit Union. Artinya kan ini merupakan perhatian khusus dari pemimpin kami untuk begitu. Nah, kita semua diharapkan untuk berperan serta untuk mengembangkan dari sisi keadilan sosial, kemanusiaan, tema besarnya yang ada di Arah Dasar yang ke-8 ini. Komentar Mas Suroto. Apa yang menjadi surat gembala dari Paus itu menurut saya sangat strategis sekali. Bapak Uskup ya. Bapak Uskup, Bapak Uskup Monsinyur Lampung. Jadi itu sangat strategis sekali dengan mengangkat visi keadilan sosial dan kemanusiaan itu. Dan itu sangat cocok sekali dengan tema koperasi karena koperasi dari sejak kelahirannya pertama kali
di dunia, yaitu Koperasi Rochdale. Ya. Pioneers of Rochdale itu koperasi konsumen yang dibentuk dengan cita-cita untuk menciptakan keadilan yang tidak didapat di perusahaan tempat mereka bekerja, para buruh ini, Mas. Lah nilai-nilainya ini dari nilai keadilan, persamaan, itu diadopsi oleh credit union, oleh Frederick Wilhelm Raiffeisen maupun Jules Delitzsch yang dari Jerman. Lah ini adopsi nilai transaksi ideologi seperti ini yang sangat penting sekali ya. Menurut saya kita hari ini juga bisa mengembangkan CU karena kita juga mengadopsi kan gitu apa yang sudah dikembangkan di negara lain. Apa yang baik adalah dari CU ini. Dan saya setuju dengan apa yang menjadi surat gembala dari Monsignor bahwa keadilan sosial itu sangat menjadi penting dan itu sama dengan visi koperasi. Koperasi itu alasan adanya koperasi, Mas, itu untuk menciptakan keadilan. Kalau tidak ada keadilan berarti itu bukan koperasi malahan. Lah kemudian kalau kita mengangkat visi kemanusiaan tadi, koperasi itu cita-citanya adalah menaruh modal itu hanya sebagai alat bantu, Mas. Sebagai alat saja ya. Untuk mencapai visi kemanusiaan yang lebih tinggi. Kalau kita sebut koperasi itu adalah capital is not master but servant. Jadi modal itu bukan penentu, tapi dia hanya alat bantu. Sebagai alat saja. Nah, artinya manusia yang utama, manusia yang supreme, manusia yang primus. Inilah cita-cita koperasi. Jadi saya sangat bangga sekali dengan surat gembala yang dikeluarkan oleh uskup atau Bapak Monsignor, karena apalagi di situ diterangkan secara lebih jelas memberi dukungan kepada gerakan kredit union, bahwa koperasi kredit union itu harus berkembang, tumbuh sebagai penerang bagi kegelapan yang sekarang kita hadapi dalam hari-hari yang cukup agak rumit ya sekarang ini ya. Perang di mana-mana, terus kemudian kebencian yang ditanamkan. Nah, ini saya kira apa yang sudah disampaikan dalam surat gembala uskup ini sangat relevan, sangat aktual dan memiliki visi yang sangat mulia untuk kita dukung bersama-sama, Mas. Oke. Ada semacam kendala sebenarnya. Ketika Bapak Uskup sendiri menyampaikan dalam arah dasar keuskupan keadilan sosial kemanusiaan, salah satunya menyebut kredit union atau menyebut koperasi. Nah, di bawahnya itu kan banyak lembaga-lembaga yang bernaung di bawah keuskupan. Nah, ketika para penggerak-penggerak koperasi yang notabene dikatakan sebagai tenaga volunteer, mereka kan punya ketetapan, punya pekerjaan tetap di sana. Ketika mengembangkan kadang-kala terhambat oleh regulasi. Sebenarnya Bapak Uskup mulia dengan ini, tapi di bawahnya kadang ini gimana kita bisa menjembatani, Mas? Motivasi dasar kita mengembangkan kebaikan itu dasarnya adalah volunteerism. Kalau itu ditinggalkan tentu tidak bisa. Jadi volunteerism itu juga membangkitkan yang namanya semangat kepahlawanan. Jadi pengorbanan itu kan kepahlawanan. Jadi kita itu berkorban itu artinya kan melampaui dari kekuatan kita, Mas. Lah kalau tidak melampaui dari kekuatan sehari-hari kita, ya berarti kepahlawanan atau kevolunteerannya masih belum dipertanyakan. Ya bukan dipertanyakan, tapi mungkin masih belum kuat kan gitu. Jadi harus disadari kita sebagai aktivis dari satu lembaga dalam pengembangan CU, pengembangan koperasi ini harus butuh pengorbanan. Jadi mari kita bersama-sama mengukuhkan sifat kevolunteeran atau sifat kerelaan kita untuk melakukan hal-hal baik lah. Ya sekecil apapun perbuatan baik kita, nggak harus sempurna. Tapi kalau semua melakukan, itu kan sekecil biji sawi pun akan menjadi kekuatan untuk merubah. Menjadi kekuatan yang sangat besar kalau di situ kita menanamkan keyakinan, menanamkan satu kekuatan bahwa gerakan koperasi dan juga apa yang sudah disampaikan dalam surat gembala uskup itu juga kita maknai betul-betul dalam realitas keseharian kita. Mas Dwi. Mas, satu lagi Mas, tentang non-diskriminatif, salah satu prinsip juga yang ditetapkan oleh dari RCA itu ya, dari koperasi ya, non-diskriminatif. Di sisi lain ada yang masih
berkembang dalam lembaga itu, tapi mereka justru inklusif. Mereka merasa bahwa ini sebenarnya untuk menjaga idealisme kami. Kalau saya melihat tadi open forum di sini, mereka lintas agama, lintas latar belakang. Tapi ada juga yang mereka, ini khusus untuk ini saja. Saya ingin mengembangkan koperasi, tapi spesial untuk golongan tertentu saja. Nah ini kan tentu saja akan bertentangan dengan ajas non-diskriminatif tadi, Mas. Mas Suroto, ini pencerahannya. Jadi keteladanan dari Sri Paus, almarhum Paus Fransiskus itu kan, bagaimana beliau itu menaruh perhatian yang sangat kuat kepada mereka yang bukan umat Katolik. Iya. Nah, bahwa kemudian ada teman-teman yang merintis dari satu komunitas paroki atau apapun itu, terus kemudian itu menjadi satu kekuatan yang bisa meningkatkan kebersamaan, terus kemudian juga bisa meningkatkan nilai kesejahteraan mereka. Itu adalah perbuatan baik juga. Kita tidak usah menghakimi apa yang sudah mereka lakukan, tapi dengan prinsip non-diskriminasi, artinya yang di luar umat itu tadi, itu harus juga dikuatkan dari sisi organisasinya. Sudah bisa menjadi kekuatan common bond saja atau pemersatu dari umat yang ada di paroki, itu sudah baik, Mas. Tapi ini akan menjadi lilin penerang yang akan menjadi kekuatan kemanusiaan dan keadilan lebih luas kalau dia juga menarik keanggotaan atau memberikan manfaat kepada umat yang non Katolik. Iya, karena di sana gini Mas, maaf, di sana juga sebenarnya dalam durasi waktu atau alur waktunya ada dari altar ke pasar. Jadi bukan hanya sekedar di altar, Mas ya, harus pergi ke pasar. Betul. Pasar pengertiannya kan pasar itu adalah masyarakat luas. Di mana ada permintaan dan penawaran, itulah pasar kan gitu. Artinya diberikanlah layanan kita itu dari altar ke pasar yang diteladankan oleh Paus Fransiskus kan di situ. Saya lebih mencintai, kata beliau kan, lebih mencintai para imam yang mau berkotor-kotor di pasar kan gitu, daripada yang dia hanya pada masyarakat yang heterogen sibuk di depan altar gitu. Artinya apa? Visi keadilan kemanusiaan, visi keadilan sosial dan kemanusiaan ini menurut saya dari surat gembala ini adalah saripati apa yang ditransmisikan dari apa yang diteladankan oleh Paus gitu. Dan tentunya juga kita sebagai umat Katolik, misalnya kalau teman-teman ini baca kan ada ensikliknya ajaran sosial gereja, betul. Kan. ASG ajaran sosial gereja, betul. ASG ajaran sosial gereja ini kan dimulai dari, kalau gereja Katolik itu kan apa yang dilakukan oleh Paus Leo ke-13. Ada ensiklik namanya, yang pertama itu Rerum Novarum, revolusi baru, perubahan baru. Apa yang dibarukan itu sampai hari ini kan masih relevan untuk kita barukan. Apa yang dibarukan adalah sistem ekonomi yang kapitalis, yang menindas, yang memeras, yang menjauhkan rasa kemanusiaan kita. Inilah yang ingin dirubah dengan sistem koperasi ini kan gitu. Tapi perubahannya adalah dengan cara-cara damai tentunya, dengan cara-cara mengajak orang untuk mengakui atau merekognisi nilai kerjasama. Berbeda dengan sistem kapitalis yang mengajarkan dogma penindasan, persaingan kan gitu. Ya kalau bersaing kan artinya ada yang kalah, ada yang menang, terus kemudian menindas betul. yang kuat. Membuat semakin terpuruk bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk bersaingan gitu, Mas. Saya berharap bahwa apa yang sudah dituliskan oleh Sri Paus almarhum dan juga penerus-penerusnya nanti ya tentunya di dalam ensiklik, terus kemudian ada surat gembala dari uskup, itu harus kita maknai. Gitu Mas Dwi. Baik Mas Suroto, yang terakhir barangkali Mas tentang tata kelola nih Mas. Di Lampung pun ada beberapa imbas, karena tentu saja dalam menjalankan bisnis koperasi katakanlah yang bermodalkan pada saling percaya tadi, kita harus mempunyai tata kelola yang kuat, tata kelola yang sehat, baik secara eksternal, internal maupun individual. Maka banyak juga sih koperasi berguguran. Kegalauan kami nih Mas, pemerintah sekarang ingin meluncurkan melalui Kepres adalah Koperasi Merah Putih. Bayangkan Inpres Koperasi Merah Putih. Saya hanya membaca sekilas sekitar 70.000 sampai 80.000. Ini menjadi kegalauan kita juga Mas ya. Koperasi yang sudah ada saja pada berguguran satu persatu sampai nisannya nggak ketemu. Nah ini dengan cara itu. Nah ini gimana nih Mas Suroto kita menyikapinya nih? Jadi
apapun yang terjadi perubahan di sekitar kita, itu tidak akan mempengaruhi kita kalau kita itu mampu melakukan soliditas, konsolidasi semakin solid ke dalam. Tata kelola. Salah satunya adalah tata kelola. Jadi 3 pilar utama koperasi itu kalau sukses di dunia ini yang saya lihat itu 3 pilar utama itu penting adalah pertama ideologinya. Ideologi. Artinya pemaknaan terhadap nilai-nilai dan pelaksanaan dari prinsip koperasinya itu betul-betul jalan. Yang kedua adalah tata kelola, governance. Terus kemudian yang ketiga adalah mereka memiliki aksi atau tindakan yang diwujudkan, dimanifestasikan dalam kerangka renstra atau rencana strategis sampai program kerja dan sebagainya. Lah, konsolidasi organisasi, tata kelola, terus kemudian ideologi, penanaman nilai-nilai yang ditransmisikan terus-menerus dari generasi-generasi, ini sangat penting sekali. Kalau kita berani memperkuat diri sendiri, apapun yang terjadi, istilahnya kan ada anjing menggonggong, kafilah berlalu. Artinya apa? Apapun yang terjadi, kan pemerintah kita itu memang ya kebijaksanaannya seperti itu, mengulang-ulang kesalahan kan gitu Mas. Dulu bukan hanya KUD dibentuk dari atas, koperasi unit desa, sekarang berubah bajunya menjadi Kopdes, koperasi desa kan gitu. Jumlahnya KUD dulu hanya 7.500, ini malah 70.000 sampai 80.000. Artinya kan skalanya semakin masif. Tapi ini percayalah, apa yang tidak dibangun mengakar ditumbuhkan dari prakarsa masyarakat itu juga tidak akan berumur panjang kan gitu. Tapi kita juga tidak boleh lengah bahwa kita juga harus memperkuat kekuatan kita di dalam. Karena apa? Kalau kita di dalam sendiri menjadi pragmatis, melupakan idealisme koperasi, ya mudah sekali tergoda oleh iming-iming yang datang dari luar, ajakan-ajakan untuk merusak gerakan koperasi yang harusnya dikelola secara otonom, mandiri dan juga penuh dengan pengelolaan yang demokratis. Ini akan bisa juga luntur kan gitu Mas Dwi. Baik. Jadi ada demokrasi, ada otonomi dan ada kemandirian. Ya tentu saja dengan apa yang nanti akan diluncurkan oleh pemerintah, jika kita punya tata kelola yang kuat, ini bukan merupakan suatu kegalauan sebenarnya Mas. Kembali kepada diri kita masing-masing. Gerakan koperasi itu adalah gerakan ideologi untuk menolong diri sendiri dengan cara kerjasama, dan kita bukan hanya ingin membangun kekuatan ekonomi kita yang anti kapitalis, yang kekuatan ekonomi kita yang menjadi berdikari, tapi kita juga sedang berusaha kan memanusiakan manusia tadi. Karena apa? Capitalist not master but servant itu artinya bahwa manusia yang utama. Artinya ada persamaan yang kita akui di situ, ada tata kelola yang demokratis, ada kemandirian, itu artinya itu kan rumusnya prakarsa dari masyarakat Mas. Masyarakat akan selalu menemukan jalannya sendiri, apapun yang terjadi. Don't worry man. Istilahnya begitu. Baik Mas Suroto, ini barangkali sebagai penutup, sebagai closingnya saja sebelum kita tutup, saya ingin Mas Suroto memberikan pesan khusus nih, khususnya kepada teman-teman, secara spesial kepada Koperasi Kredit Mekarsai ini. Silakan Mas. Untuk teman-teman anggota Koperasi Kredit Mekarsai, jadikanlah koperasi ini sebagai jawaban atas kebutuhan, dan jadikanlah sebagai kekuatan untuk membangun aspirasi bersama, baik sosial, ekonomi maupun budaya, sehingga menjadi kekuatan yang sungguh-sungguh bisa memberi makna yang sungguh-sungguh bagi kehidupan kita. Apapun gerakan koperasi itu, jika kita bangun secara utuh dan kukuh seperti ini, dia akan, saya pikir Koperasi Kredit Mekarsai akan terus memiliki daya lestari dan juga akan semakin membesar, memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Dan terima kasih kepada teman-teman Mekarsai yang sudah mengajak saya diskusi di kesempatan yang berbahagia ini. Iya, baik teman-teman, demikian kita obrolan dengan Mas Suroto. Sekali lagi terima kasih banget nih kepada Mas Suroto yang telah banyak memberikan pencerahan pada kami, kegalauan-kegalauan yang kami rasakan khususnya di Kopdit Mekarsai, sehingga kita tetap semangat untuk terus berkarya secara volunteer ya Mas ya, untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkemanusiaan. Teman-teman, barangkali Mas Suroto masih lelah sekali, baru pulang dari India, langsung kita culik untuk mengakhiri di Lampung. Enggak, saya itu kalau ketemu sama orang koperasi semangatnya langsung tumbuh berkembang. Kalau begitu jangan kapok di sini. Oh, semangat terus Mas Dwi. Semangat. Terima kasih. Sama-sama Mas Dwi. Sampai berjumpa lagi di lain waktu.